Jadi ini, which of the following statements best express the main idea of the passage? B, forts were important to the development of the American West. Yang C, the establishment of military posts for the development of Western culture. Jawaban yang tepat yang B. Karena teksnya menunjukkan betapa pentingnya kemajuan. Oke, benar. Surya, next time kalau mau jawab lebih panjangan, better ngomong ya. Ini chat itu buat jawab A, B, C, D, E, kayak gitu-gitu aja ya, biar ini. Kasian ngetiknya ini lama kan, jadi mending ngomong. Oke, yes, benar. Tahu dari mana? Tahu dari mana pentingnya benteng untuk kemajuan Amerika Barat? How do you know? From which statement? Jadi ini tuh nggak ngarang ya, bacaan reading itu nggak ngarang. Biasanya kalau nggak refer to atau nggak main idea, nah berarti itu pasti ada tulisannya di sini, ya kan? Kecuali kalau emang di soalnya disuruh prediksi. So dari sini ya, look at this. Dari paragraf pertama, kalimat yang pertama, ini ya. So the forts of the 19th century provided numerous other benefits for the American West, ya. Pengecohnya memang yang C, ya kan? Yang C di sini ada ini kan, the establishment of military posts, yet other contribution were made to development of Western culture, ya. Itu pengecoh. Kenapa pengecoh? Dia benar, tapi ini masih parsial. Jadi kalau yang namanya main idea itu harus general, cover buat tiga paragraf ini ya, not only one paragraph, bukan hanya di second paragraph ya, tapi untuk tiga ini. Jadi ini ngomongin tentang forts were important to the development of the American West. Yang ini ya. Nah, salah satu importantnya adalah ini. Itu ya. Oke, got it? Jadi ini prediction ya. Jadi yang harus dipahami adalah the paragraph that follows. Jadi paragraf berikutnya. Bukan paragraf ini. Tulisannya belum ada, tapi kamu harus menebak. Berdasarkan apa? Berdasarkan pancingan di paragraf 3. Oke. Paragraf 3 pancingannya apa? Ngomongin apa paragraf 3? In response to ini ngomongin tentang certainly among other significant contribution the army made to the improvement condition life investigation of relationship among health climate ini ya. Jadi relate-nya di sini among health climate and architecture, and then diterusin paragraf penjelasnya ya, kalimat penjelasnya. Official document from many regions contain innumerable reports of sickness that virtually incapacitated entire garrisons in the response to the problem. Detailed observation of architecture and climate and their relationship to the frequency of the occurrence of various diseases were recorded at various posts across nation by military surgeon. Pancingannya ada di sini. Ini, pancingannya di sini, di kalimat terakhir, di paragraf ketiga, ya, ngomongin apa? Ngomongin various diseases, ya, occurrence of various diseases were recorded at various posts across the nation by military surgeon. Nah, karena dipancing yang ini, maka next paragraph will be the process, yang D ya, the process of recording the occurrence of various diseases at various posts. Apa sih artinya inhibited? It slowed construction of forts and inhibited their military function. Apa artinya inhibited? Iya, dihambat atau menghambat ya di sini. Inhibited itu menghambat, dia pakai verb 2 kan? Verb 2 ada ed-nya kan? Jadi ini bukan apa? Bukan passive voice, tapi dia pakai verb 2. Karena ngomongin apa? Ngomongin sejarah kan? Ngomongin sejarahnya Ford kan? Jadi menghambat. Jadi inhibited ini sama atau sinonim dengan hindered. Ya, inhibited itu sama dengan hindered.
Kalau nggak tahu artinya gimana, Kak? Coba aja dicari. Involve itu enggak kan? Involve itu meliputi atau apa di dalamnya gitu ya, termasuk gitu ya. United bersatu dong. Exploited enggak juga, enggak dieksploitasi. Allied itu bersekutu. Gitu. Jadi yang paling benar adalah si hindered. Kan yang lainnya lumayan gampang kan artinya. Jadi yang bisa dicoret aja. Jadi kalau misal, aku nggak tahu artinya ini, nah coba get the idea from the sentence, ya, dibaca satu kalimat penuh, and after that, try to eliminate the wrong answer, ya. Nah, baru habis itu bakalan kelihatan bahwa hindered itu sama dengan inhibited. Jadi ini belajar bersamanya, bukan nyari siapa yang banyak benar atau siapa yang salah gitu ya. Jadi lebih ke apa? I will help you to understand how to do this, how to find the answer, to the analysis. Jadi mahamin reading, terus keputusan buat jawab yang mana kayak gitu. So don't worry ya. Aku nggak nilai siapa yang benar siapa yang salah ya. C bukan si K, ya yang C. Semua jawab C ya. Oke, good. C benar. Mentioning their contribution, dari mana? Dari satu, dari bilang benefit, ya kan? Numerous benefit for the American West, right? Kemudian yang kedua, ini ngomongin dia fungsinya atau contribution in the development of Western culture. Yang ketiga ngomongin apa? Record in a various disease, ya. Jadi dia emang nyebutin satu-satu tentang contribution-nya to the Western life. Very well. Kenapa kok enggak A? Look at this, the life of Chester F. Carlson. Enggak, karena dia enggak ngomongin biografi. This one is not autobiography of Chester F. Carlson, ya kan? Ini bukan autobiografi. Dia nggak ngomongin dari awal dia lahir sampai kemudian dia tua, itu nggak diomongin. So A itu kurang tepat, ya. Carlson career in the patent office itu cuma disebutin di awal aja, ya kan? The patent office itu cuman kayak buat apa sih latar belakang gitu ya, buat ngomongin bahwa ketika dia bekerja di situ ya kan, dia nih kesulitan ya kan, kesulitan untuk mengcopy, jadi length, time, and expense involved in getting patent copied itu susah. Nah akhirnya dia kepikiran buat apa? Karena harus ke typist atau take them to the photographer ya, so that's why dia kepikiran nih ada alat yang bisa mempermudah itu. Gitu ya. The development of Xerox machine juga enggak. Kalau ngomongin the development of Xerox machine, itu akan dibahas tentang penemuan pertama itu kayak apa. Kemudian nanti inovasinya diperbaiki kayak apa. Setelah itu terakhir di inovasi selanjutnya seperti apa. Gitu. Ini ngomongin mesinnya aja. Kalau the development of Xerox machine. Yang benar adalah yang D. How the Xerox machine became popular. Dari mana latar belakangnya ini ya, dia dapat latar belakangnya untuk mempermudah pekerjaan copy the document, right? Kemudian dia nawarin ya kan, nawarin ke beberapa perusahaan, bikin dulu, habis itu dia nawarin ke beberapa perusahaan and then was rejected, right? Until he find the a few years later he sold the process to a small family-owned company. Sampai akhirnya dapat investor, and the small company grew into the giant Xerox Corporation, and both Carlson and Xerox became rather wealthy in the process. Oke. Jadi dari sini ya, sampai akhirnya dia kaya. Jadi, how the Xerox machine became popular. The effect itu nggak cukup benar kayak Tasi Surya tadi. Good. Yang D ya. Oke. Apa tuh maksudnya? Paragraf selanjutnya, yes, correct. Thank you, Nia. Paragraf selanjutnya, ya. Kalau ngomongin paragraf selanjutnya, dilihat pancingannya di sini. Ya kan? Paragraf selanjutnya akan ngomongin apa? Gitu. Pancingannya di sini. After 1839 will be achieved easily by photography, bla bla bla. Jadi kalau teman-teman baca dari atas ya sampai bawah, ini ngomongin tentang teknologi fotografi kan. Jadi pertama dia dari although photography was first made public in 1839, habis itu balik dia
campuran ya. Jadi dia ke belakang dulu, habis itu ke depan lagi alurnya dia ya. Habis itu dia ngomongin teori behind the principles of medium. Of the medium begins with Aristotle's description of how light waves behave when projected through the small aperture. Kayak gitulah ya. Ini ngomongin apa? Ngomongin sejarahnya kan? Sejarah penemuannya. Jadi dari pertama kayak gimana, dari fundamentals ilmunya, kemudian berkembang pada 1727, and then penemuan di 1777, right? And after that, ini. Yang terakhir ditutupnya ini. After 1839. So that will be selanjutnya, paragraf selanjutnya akan membahas tentang this one. More recent photography application. Jadi ini perkembangannya ya, dia putar balik mulai dari mulai dari si prinsip awalnya yang dipakai, kemudian ada pengembangan dari tahun ke tahun ya. Habis itu setelah si 1839 will be achieved easily by photography. Next akan membahas setelah tahun 1839. So it's more recent photography application. Ya benar. Yang D, Carl W. Seal. Dari mana? Dari mana taunya? Kan yang ada kalimat he-nya itu ini ya. Dari paragraf 3. Mana tadi? Dari sini ya, yang ada he-nya ya. And he indicated a possible way of stabilizing photochemical process. Ya, tapi kan ini kepotong ya. Nah, kalimatnya yang utuh adalah dari si Carl W. Seal in 1777. Oke, benar. Gampang kan? Jadi jawabannya yang D ya. Jadi dibaca satu kalimat penuh, he, ini otomatis refer-nya to subject. Di sini subjeknya adalah nama orang, si Carl W. Seal. Gitu ya, absence of exact definition. Ini yang awal, dia ngomongin definition, ya kan? Tapi setelah itu kan dia ngomongin juga apa? Ngomongin tentang bahwa si education is basic human rights, ya. Jadi ada dua, either itu definition atau bahwa si ini adalah basic human rights. Nah, paragraf yang kedua, dia lebih spesifik. Ngomongin apa? Ngomongin tentang challenge. Challenge of the education, ya kan? Mana tadi? Ini ya. When numerous countries around the world are faced with challenges that seems far too impossible to overcome. Bla bla bla. Ini challenge-nya, ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah yang B. Yang B. Absence of an exact definition causes problem in education itu enggak. Jadi meskipun dia enggak ada beberapa pendapat mengenai apa sih education itu ya, no definite answer for that question, tapi itu nggak penting. Dia dijawabkan di kalimat selanjutnya bahwa ini tuh nggak penting. However, we start thinking about the purpose of education. Kenapa? Karena it is basic human rights. Jadi meskipun nggak ada definitifnya, it won't cause any problem at all. Fokus aja sama purpose-nya, gitu maksudnya, ya. Nah, karena paragraf kedua ini ngomongin challenge. Ayo, paragraf kedua udah pada baca belum? Yang kedua ini ngomongin challenge semua. Jadi apa ya? Cari yang ada challenge-nya. This one. Yang B. Which of following, the following statement ini ya, most likely restate the gist. Apa tuh restate the gist? Of paragraph 2. Oke. Kalau udah dikasih penjelasan paragraf tuh, baca paragraf tuh biar lebih cepat bacanya. Terus habis itu dicari yang sesuai dengan pilihannya yang mana. Gitu ya. C. Birds' pulse sound are vital for bottlenose dolphin. Ada Abdurrahman Rashid, Surya juga jawab yang C. Alright. Ada lagi? From which statement? Kenapa kok pilih C? Dari paragraf 2, mana yang menunjukkan dia jawaban yang C?
From which statement? Anyone? Kenapa kok C? Awal kalimat, until now, ada kalimat kedua. Until now, the scientific community had thought that whistles were the main sound made by these mammals and were unaware of the importance of and use the bird's pulse sound. Researchers from Bottlenose Dolphin Research Institute based in Sardinia have now shown that this sound itu berarti si bird's pulse ini ya, refer to the bird's pulse, are vital. Ini ya, dari sini ya. Oke. Ini ya, vital. Oke. Dari siapa yang tahu ini? Si Bottlenose Dolphin Research Institute. Suara apa? Suara bird's pulse. Oke. Yang C ya. Whistles are vital? No. Ini harus hati-hati juga bacanya. Apa ini? Kalau yang E, until now, the scientific community had thought that whistles were the main sounds made by these mammals and were unaware of the importance and use of bird's pulse sound. Ini cuman pembuka aja. Di paragraf 2, kita lagi ngomongin si bird's pulse sound, bukan yang whistle.